Pertemuan ketiga membahas mengenai fungsi dan tujuan public relations. Fungsi public relations, di mana fungsi public relations merupakan fungsi manajemen perusahaan yang sejak awal itu merupakan salah satu unsur penting dalam mencapai keberhasilan perusahaan yang bergerak di bidang komersil ataupun perusahaan yang bergerak di bidang non-profit. Selain itu, fungsi public relations juga merupakan proses komunikasi yang kehadirannya sangat diperlukan bagi tugas-tugas lembaga ekonomi, lembaga sosial, maupun pemerintah. Kemudian di sini terdapat pembahasan mengenai fungsi public relations menurut Catlip, Center and Broom, serta fungsi public relations menurut Onong Effendi. Nah, menurut Catlip, Center and Broom serta menurut Onong Effendi itu sama ya, pemahaman mengenai fungsi public relations. Yang pertama ialah menunjang kegiatan manajemen dan mencapai tujuan organisasi. Yang kedua, menciptakan komunikasi dua arah secara timbal balik atau two-way communications dengan menyebarkan informasi dari perusahaan kepada publik dan menyalurkan opini publik kepada perusahaan. Kemudian yang ketiga, melayani publik dan memberikan nasihat kepada pimpinan untuk kepentingan umum. Dan yang keempat, membina hubungan secara harmonis antara perusahaan dengan publik, baik publik internal maupun publik eksternal. Kemudian sebagai fungsi manajemen, public relations menjalankan 7 tugasnya, yaitu yang pertama membantu memelihara dan menjaga komunikasi, pengertian, penerimaan dan kerjasama organisasi dengan publiknya. Yang kedua, mencakup manajemen masalah isu. Yang ketiga, memantau manajemen. Yang keempat, mendefinisikan dan menekankan pada tanggung jawab manajemen untuk melayani publik. Yang kelima, membantu manajemen selalu mengikuti dan memanfaatkan perubahan. Yang keenam, melayani sistem pencegahan awal untuk mengantisipasi tren. Yang ketujuh, menggunakan riset dan teknik komunikasi yang beretika sebagai alat pokok. Nah, di sini berdasarkan skema kedua teori tadi, Catlip, Center and Broom dan Onong Uchana, terdapat 4 fungsi public relations secara garis besar yang akan kita kaji lebih dalam lagi. Yang pertama mengenai komunikasinya, kemudian yang kedua mengenai citranya, kemudian yang ketiga mengenai mitra atau hubungan, baik itu secara internal maupun eksternal. Kemudian selanjutnya ialah yang terakhir mengenai kepentingan bersama atau mutual interest. Nah, kita akan kaji jadi sebagai berikut. Oke, kita akan bahas mengenai komunikasi, di mana sudah tampil di layar mengenai perbedaan komunikasi satu arah dan komunikasi dua arah. Yang pertama adalah komunikasi satu arah, di mana informasi mengalir hanya dalam satu arah saja, berarti hanya dari si komunikator. Kemudian selanjutnya, penerima tidak memberikan umpan balik, dan pengirim hanya menerima umpan balik. Kemudian selanjutnya, pengirimannya lebih cepat, karena hanya berasal dari komunikator saja, tidak ada sesi tanya jawab. Kemudian informasinya kurang akurat, sering terjadi kesalahan atau miskomunikasi, masalah yang timbul lebih banyak, ya. Kemudian selanjutnya komunikasi dua arah, informasi mengalir dalam dua arah atau two-way communication, penerima memberikan umpan balik, pengirim menerima umpan balik, pengirimannya lebih lama karena ada sesi tanya jawab. Kemudian informasi lebih akurat, sedikit terjadi kesalahan atau miskomunikasi, masalah yang timbul lebih sedikit. Kenapa ya masalah yang timbul itu lebih sedikit? Karena adanya sebuah klarifikasi apabila si komunikator melakukan kesalahan. Atau mungkin ada pertanyaan dari si komunikan jika pernyataan-pernyataan yang disampaikan oleh si komunikator itu masih kurang jelas atau masih tidak difahami oleh si komunikan. Ya, jadi ini adalah perbedaan dari kedua komunikasi tersebut. Selanjutnya adalah citra, di mana terdapat 3 komponen dalam pembentukan citra. Ya, ini yang pertama sesuatu yang ideal,
Yang kedua realitas, dan yang ketiga ialah harapan atau keinginan, di mana sesuatu yang ideal adalah ideal bahwa sebuah perusahaan ataupun instansi itu memiliki sebuah citra atau opini dari masyarakat. Kemudian realitas itu berdasarkan kenyataan atau fakta, sedangkan harapan atau keinginan ialah memang pada dasarnya semua citra itu diharapkan. Fungsi public relations yang ketiga ialah mitra, di mana mitra di sini identik dengan hubungan. Dalam hubungan di dunia public relations itu ada dua, yakni hubungan internal dan hubungan eksternal public relations. Kita bahas yang pertama, yakni hubungan internal public relations. Hubungan internal public relations ialah kegiatan public relations untuk membina hubungan dengan publik internal, seperti karyawan, para manajer, top manajemen, dan para pemegang saham atau stakeholder, agar citra dan reputasi organisasi atau perusahaan tetap positif di mata publik internal. Kemudian yang selanjutnya ialah hubungan eksternal, di mana hubungan eksternal ialah kegiatan public relations yang melakukan hubungan dengan publik eksternal organisasi atau perusahaan, seperti dengan pers, komunitas, pendidik, dan para pemuka pendapat. Beberapa hubungan eksternal public relations ialah hubungan distributor atau dealer, hubungan dengan pemasok, hubungan komunitas, hubungan pendidikan atau yang berkenaan dengan guru, penelitian, dan proyek pendidikan, hubungan pemerintah, hubungan legislatif, dan hubungan dengan konsumen. Nah, hubungan yang terakhir ini, hubungan konsumen, ialah diperuntukkan untuk meningkatkan pelayanan konsumen, kemudian untuk memahami apakah semua pernyataan yang dibuat untuk para konsumen mengenai hal-hal yang ada di perusahaan itu jelas. Selanjutnya, fungsi public relations yang terakhir, yakni kepentingan bersama atau mutual interest, di mana kita ketahui bahwa seorang public relations ialah sebagai jalan penengah atau penjembatan antara organisasi dengan publik internal dan eksternal. Maka dengan demikian, fungsi public relations adalah memelihara, mengembang tumbuhkan, mempertahankan adanya komunikasi timbal balik atau two-way communications yang diperlukan dalam mengatasi masalah yang muncul atau meminimalkan munculnya suatu permasalahan. Jadi di sini seorang public relations itu harus memiliki konsep dan pemikiran bahwa segala sesuatunya mereka dapat atasi dan mereka dapat mengelola dengan baik hingga permasalahan tersebut bisa terselesaikan dan mencapai win-win solution. Oke, tadi kita sudah bahas mengenai fungsi public relations. Sekarang kita akan bahas mengenai tugas-tugas dari public relations. Tugas atau kegiatan public relations. Di antaranya ialah yang pertama menulis dan editing, yang kedua penghubung publik internal dan eksternal, yang ketiga penelitian opini publik, keempat mengatur manajemen dan administrasi unit public relations, kelima konseling, keenam special event, ketujuh menulis naskah pidato, dan yang terakhir, kedelapan, ialah produksi materi dan media komunikasi. Oke, kita sudah sampai di slide terakhir pada pertemuan 3 kali ini. Di sini kalian sudah melihat circle of public relations atau tugas public relations yang ketika kita simpulkan menjadi 5 pokok tugas public relations sehari-hari. Yang pertama ialah menyelenggarakan dan bertanggung jawab atas penyampaian informasi baik secara lisan, tertulis, ataupun melalui gambar kepada publik. Yang kedua, memonitor, merekam, dan mengevaluasi tanggapan serta pendapat umum masyarakat. Yang ketiga, memperbaiki citra organisasi atau perusahaan. Yang keempat, melakukan kegiatan tanggung jawab sosial. Kemudian yang terakhir, yang kelima, ialah komunikasi, di mana PR mempunyai bentuk komunikasi yang khusus, yakni komunikasi yang timbal balik atau two-way communication. Kemudian selanjutnya saya harap setelah mengetahui dari fungsi dan tugas public relation ini,
Kedepannya, saya harapkan kalian semua lebih mencintai dunia ke-PR-an dan lebih mendalami lagi mengenai hal-hal yang berkenaan dengan dunia public relations. Demikianlah pertemuan kita kali ini di mata kuliah dasar-dasar public relations. Saya harap semuanya sudah memahami dan lebih mengetahui mengenai fungsi dan tugas public relations. Dan tidak lupa saya ingatkan kembali, berikut adalah referensi yang dapat kalian baca perihal pertemuan ketiga kali ini. Tetap jaga kesehatan selalu dan semangat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.